sampai salah kaprah. Salah kaprah itu maksudnya adalah mistisisme jangan hanya diambil dari segi yang dangkal, ya, jangan hanya diambil dari sisi yang kerdil, ya. Mistisisme tidak hanya berbicara tahlil dan seterusnya, itu keliru, itu sontoloyo, ya. Mistisisme tidak bicara itu. Mungkin yang perlu diluruskan adalah mungkin adalah klinik, logika klinika itu mungkin yang mau ditambah oleh Tan Malaka dalam pemikiran. Lagi pula di dalam Mandilok itu antara sains fakta, matematika dan lain-lain itu digabung-gabungkan seolah-olah itu lompat-lompat dan runutannya betul-betul kacau, ya. Jadi perlu semacam keilmuan khusus untuk membedahnya, karena antara bab itu perlu dipertimbangkan kembali. Nah itulah yang mungkin perlu. Nah kita beralih sedikit ke mistisisme. Hukum pertama mistisisme adalah harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Ini kebalikan dari materialisme, ya. Ujung daripada mistisisme adalah manularian. Mazhab Indonesia sudah kali-kali melakukan semacam advokasi dan kampanye bahwa nilai-nilai manularianisme itu harus kita kembangkan. Memang basisnya mistisisme. Sekarang saya ingin memberikan gambaran mistisisme. Apa itu mistisisme? Mistisisme itu basisnya adalah tridaya atau tribawan. Dalam filsafat Indonesia, mazhab Indonesia, kita mengenal adanya tridaya, yaitu cipta, rasa, dan kasih. Cipto, rasa, dan kasih. Cipta itu bicara ide, gagasan, dengan rasa itu bicara psikologi, jiwa, roh, dan korso itu bicara tentang semangat, kehendak, ya, bagaimana menggerakkan itu. Jadi di dalam setiap materialisme sudah pasti terkandung mistisisme. Karena materialisme ini tidak bisa digerakkan kalau tanpa ada bantuan mistisisme. Jadi kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin Anda membuktikan bahwa roh, ide, dan semangat itu adalah materi? Enggak, dia bukan materi. Dia itu sesuatu yang nggak bisa disentuh oleh materi, nggak bisa disentuh oleh panca indera. Bagaimana membuktikan itu? Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kalau kita masuk ranah fisika, ada namanya energi potensial dan energi aktual, ya. Energi potensial itu sesuatu yang akan muncul nanti ketika kita melakukan gerakan tambahan atau apapun yang bisa mempengaruhi benda itu, ya. Bukan berarti itu tahlil dan seterusnya, bukan itu yang kita jangan kerdil, sontoloyo, harus diluruskan, ya. Jadi jelas ya, antara materialisme dan mistisisme itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mereka akan berjalan bersama. Ini yang dilakukan oleh Soekarno. Dia berhasil mengontrol masa satu dengan pemikiran yang adaptif sesuai dengan fenomena zaman, zeitgeist istilahnya. Ya. Jadi Hegel itu memang salah satu filsuf Barat yang banyak diikut oleh filsuf karena pemikiran dari juga dari kami. Kalau di Barat Hegel kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, Nietzsche, ya, dan seterusnya. Ini cukup banyak para ya, intelektual Indonesia, filsuf, silakan, ya, karena banyak buku-buku yang bicara tentang, ya. Kemudian ada banyak literatur yang harus kalian selesaikan. Ini Story of Java sebagai pembinaan, silakan dibaca, ya. Kemudian ini filsafat sejarah dari Hegel, ini bacaan wajib untuk mengimbangi Mandilok, karena ini dua buku yang saling berseberangan tetapi punya basis yang sama, yaitu mistisisme timur, ya, atau metafisika timur. Kemudian ini ya, salah satu kekeliruan Tan Malaka adalah dia mengutip banyak tentang kisah-kisah mitos Firaun, ya, mitos Mesir kuno, tapi dia sama sekali tidak memberikan gambaran apa itu filsafat Mesir kuno. Dia sama sekali tidak menggunakan satu pun apa itu
filsafat Mesir ini. Kemudian dia melakukan counter antitesis yang mana basisnya sangat kerdil, sehingga dia tidak punya pandangan yang lebih jauh tentang bagaimana menyikapi bangsa mistika di dunia timur. Padahal itu sudah menjadi tradisi kita di filsafat ini, susah untuk bukannya itu keliru, bukan. Mistisisme, metafisika timur itu sudah ada dari dulu. Itu cara kita mengolah tridaya tadi, mengolah ide, roh, dan semangat.